Banyak saudara kita di luar sana tidak punya peran seperti kita, terutama di Korea, di Cina, Bapak Ibu, mereka tidak leluasa buka Alkitab, tidak leluasa buka ibadah ya. Tapi kita masih diberikan Tuhan kesempatan yang indah untuk belajar, untuk beribadah bersama-sama. Selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Senang bisa ibadah di gereja ini. Gereja ini adalah tempat orang-orang yang selalu mau disempurnakan oleh kasih Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang satu judul tema yang pastinya akan memberkati kita semua, yaitu tentang berpengalaman dengan Allah. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Petrus. Di bulan-bulan ini kita banyak belajar tentang Petrus. Bagaimana seorang Petrus mengalami kebaikan, kasih, kemurahan Tuhan. Hingga satu di ujung, akhirnya seorang Petrus dipakai Tuhan. Petrus yang gagal, Petrus yang menyangkal Yesus, akhirnya Tuhan pakai untuk memenangkan 3.000 orang sekaligus. Bahkan minggu yang lalu kita belajar bagaimana Tuhan mempersiapkan hati Petrus bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi untuk bangsa-bangsa lain. Ia berkhotbah ya di rumah Cornelius, dan di sana banyak orang-orang dari seluruh penjuru dunia mendengar Injil. Lalu mereka menjadi percaya. Nah, mari kita juga siapkan gereja kita Bapak Ibu untuk menjadi gereja yang memberitakan Injil ya. Bukan hanya di kota Bogor, tetapi di seluruh dunia. Amin. Kita harus punya mimpinya Tuhan. Itu adalah mimpinya Tuhan. Kita juga belajar untuk memiliki mimpinya Tuhan. Mari kita siapkan gereja kita untuk dipercaya Tuhan jiwa-jiwa ya. Bapak Ibu masih ingat tugas yang diberikan minggu yang lalu? Sapa 5 orang, beri senyum yang terbaik, tanya kabarnya ya, caring sama dia. Sebelum ketemu 5 orang, jangan pulang dulu. Karena itu Bapak Ibu perlu lebih datang cepat supaya bisa ngobrol, tanya, sharing, sapa, lalu pulang lebih lama ya. Untuk mempersiapkan gereja kita memiliki hati seluas samudra. Amin. Tepuk samping kirinya, kamu harus punya hati seluas samudra. Amin, puji Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan mau membawa kita untuk mengalami Tuhan? Kenapa Tuhan mau membawa Petrus untuk mengalami Tuhan? Karena waktu Petrus ketika Tuhan bicara kepada murid-muridnya, sebentar lagi kamu akan berdoa Tuhan. Petrus bilang, aku gak akan Tuhan, aku mau memberikan nyawaku Tuhan. Tapi ternyata pengalaman membawa Petrus. Oh ya, ternyata saya hanya saya ternyata omongan doang. Saya ternyata seorang yang si panggaron ya, kata orang Batak ya. Saya ini orang yang parjago-jagoon gitu ya. Saya ini orang yang sok-sokan gitu ya. Makanya pengalaman-pengalaman yang Petrus alami dalam hidupnya membuat Petrus sadar dirinya siapa, saudara. Tuhan mau kita berpengalaman dengan Dia. Tuhan mau apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita tahu tentang Allah, tentang kebenaran firman Tuhan tidak berhenti hanya sekedar teori, tetapi menjadi kenyataan. Karena teori tanpa aksi hanya apa Bapak Ibu? Halusinasi. Kalau kita hanya banyak bicara, itu namanya NATO, no action, talk only. Ya. Perkataan tanpa perbuatan itu lebih baiknya apa? Perbuatan tanpa pengetahuan. Ya, jadi saudara, jangan kita menjadi orang yang omdo. Ya, kalau kita bilang kita cinta, buktikan cinta kita, bukan sekedar omongan. Makanya waktu cowok-cowok ya bilang aku cinta kepadamu, kalau kamu nggak percaya belah dadaku, gitu ya. Tapi kalau dibelah dadanya isinya apa? Nggak berani pasti ya. Nah, karena lewat berpengalaman dengan Allah, kita sedang mengalami iman yang dimurnikan. Ya. Di dalam 1 Petrus dikatakan di sana, 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sesama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan.
Ya, Tuhan mau kita teguh. Kenapa Petrus bisa dipakai Tuhan begitu luar biasa? Dia tidak lagi arogan, dia tidak lagi ragu-ragu dalam melayani Tuhan, karena dia berpengalaman dengan Tuhan. Imannya menjadi iman yang dimurnikan. Dia teguh dan tidak tergoyahkan. Ujian itu akan memurnikan setiap diri kita. Lewat ujian yang kita alami, di situ akan ketahuan siapa diri kita yang sebenarnya. Waktu orang baik sama kita, waktu semua yang kita ingini ada, nggak bisa termuncul yang sesungguhnya kita itu siapa. Nah, kalau kita mengalami ujian, justru kita menyadari siapa kita sebenarnya. Apakah kita ini orang yang seperti yang kita katakan? Apakah kita ini seperti orang yang kita inginkan? Atau kita ini justru sebaliknya? Jika saudara tahu siapa diri saudara sesungguhnya, baru saudara bisa sadar saudara itu membutuhkan Tuhan atau tidak. Tuhan sering sekali membawa kita di dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai ujian kehidupan, supaya kita sadar kita ini adalah orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang hina, saudara. Makanya tidak seorang pun di dunia ini yang tidak mengalami yang namanya ujian. Tidak ada seorang pun yang di dunia ini ketika mengikut Tuhan jalannya semua mulus kayak jalan tol, bebas hambatan. Gak ada, saudara. Pasti yang ada yang namanya ujian. Apakah itu gara-gara kesalahan kita atau gara-gara memang iblis yang mencobai kita? Pasti kita mengalami yang namanya ujian. Tapi melalui ujian itu kita akhirnya menemukan apa sebenarnya diri kita, siapa sebenarnya diri kita. Waktu kita sadari, oh iya, saya ini lemah, saya ini hina, saya ini miskin. Itu yang membawa kita sadar kita ini butuh Tuhan. Dan yang kedua, waktu kita mengalami ujian, waktu kita melewati segala tantangan, dari situ orang akan melihat siapa Tuhan kita, siapa yang kita sembah. Makanya Tuhan sering sekali memakai ujian-ujian dalam hidup kita untuk membawa kita kepada maksud-maksudnya. Tuhan memakai pergumulan kita untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita ibadah itu hanya secara ritual, secara teori, tetapi Tuhan mau membawa kita kepada pengalaman rohani. Tuhan memakai hal-hal yang positif, bahkan hal-hal yang negatif, untuk membawa kita kembali kepada Dia. Pengalaman kita membawa kita mengalami apa itu doa. Pengalaman kita membawa kita kepada apa itu kebenaran firman. Pengalaman-pengalaman dalam hidup kita membawa kita kepada siapa itu Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa pengalaman itu, kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Karena itu saudara, yang namanya gereja itu adalah, gereja itu selalu diproses dalam 3 poros: ibadah raya, komunitas, dan PA kehidupan. Sampai belenak saya selalu sampaikan ini, saudara. Karena kalau kita mau menjadi gereja yang sesungguhnya, gereja yang menggenapi rencana Tuhan, ini poros ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Lewat 3 poros ini kita akan diproses menjadi orang yang memiliki hati hamba seperti hati Kristus. Kita akan menjadi pribadi yang diubahkan menjadi Kristus kecil yang Tuhan proses semakin hari serupa dengan Dia. Lewat 3 poros ini kita akan menjangkau. Kita tidak hanya dijangkau. Kita ini adalah orang-orang dijangkau sama Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Jadi kita ada di sini bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi karena Tuhan yang menjangkau kita. Tuhan yang datang kepada Petrus, Tuhan yang datang kepada kita, sehingga kita ada di tempat ini. Sehingga ketika kita tahu Tuhan yang menjangkau kita, kita juga rindu lewat kita orang-orang dijangkau lewat kita. Ketika kita menjangkau, ketika kita ada di dalam komunitas, kita ada di PA, kita dilatih. Kita melakukan ibadah kita tidak sekedar hanya ikut-ikutan,
Tapi kita tahu, lewat PA kita tahu kenapa kita ibadah, kenapa kita mengasihi, kenapa kita memberitakan Injil, kenapa kita memberi persembahan. Lewat PA kita tahu. Tapi lewat komunitas kita juga dilatih. Oh iya, ternyata masalahku ini bukan hanya aku yang mengalami masalah, dia juga mengalami masalah. Kalau orang yang, nah saya tadi cerita ya di PA, saya menemukan anak muda yang begitu pinter, cerdas, tapi bingung dengan, dia tahu teologi, dia tahu banyak tentang Alkitab, dia tahu tentang bapak-bapak gereja. Ketika diskusi sama dia, luar biasa pengetahuan. Tapi pada akhirnya dia katakan, saya ini dikutuk Tuhan, Pak. Wah, dikutuk Tuhan. Kenapa? Karena hanya pengetahuannya selama ini hanya berhenti dalam dirinya sendiri, tidak pernah dia alami di dalam komunitas, saudara. Nggak seimbang, nggak balance. Orang-orang yang nggak ikut komunitas akan selalu merasakan masalahku yang paling besar, masalahku yang paling gede, aku yang paling sibuk, aku yang paling, dia yang paling apa segala macam. Tapi coba masuk ke komunitas, oh iya, ternyata masalahnya lebih besar dari masalahku. Oh ternyata dia juga sibuk, tapi dia bisa membagi waktu untuk memberi untuk Tuhan. Makanya orang yang diproses di sini akan menjadi, tidak hanya menjadi orang yang dilatih, tetapi menjadi orang yang mengutus. Akhirnya mengutus dirinya sendiri. Saya mau, oh iya, kenapa dia ngalamin Tuhan? Dia berdoa. Aku cuman berdoa pada waktu makan pagi, siang, sore. Cuman itu berdoa. Termotivasi untuk dia berdoa. Akhirnya dia mengalami kuasa doa. Tidak hanya teori, tetapi dia mengalami. Oh, dia cuman SD. Lewat komunitas dia tahu, dia SD tapi dia bisa bersaksi. Aku sudah sarjana, aku sudah dokter. Masa aku gak bisa? Termotivasi untuk bersaksi, menginjili. Akhirnya waktu dia bersaksi, dia tidak hanya teori, tetapi dia mengalami, saudara. Inilah powerfulnya 3 poros gereja kita yang diambil dari gereja mula-mula. Tuhan mau membawa kita untuk berpengalaman dengan Tuhan. Tanpa 3 poros ini, saudara, saya tidak mau seperti anak muda yang saya temukan. Pinter teologi, dia sekolah teologi, bahkan dia pernah pelayanan ke sana kemari. Dia menerjemahkan banyak buku. Tetapi akhirnya dia berkata, Pak, dulu saya melarang keponakan-keponak saudara-saudara saya merokok. Sekarang malah saya yang merokok. Bingung sendiri, saudara. Bingung sendiri. Akhirnya dia berkata, saya ini orang yang dikutuk. Karena apa? Ada orang tuanya yang sakit-sakitan, dia harus urus. Saya tidak mau jemaat Pabaton seperti itu. Amin. Karena itu mari kita relakan, ikutin tradisinya Alkitab gereja mula-mula lewat PA, komunitas, dan ibadah raya. Amin. Sampai belenak saya sudah sampaikan itu. Dalam Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita diproses sebagai gereja yang benar, saudara, dalam poros gereja yang benar, saudara akan dimampukan untuk memiliki satu pengertian. Pengertiannya apa? Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Ketika apa? Ketika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita bisa memiliki sudut pandang dari kemurahan Allah ketika kita masuk dalam pencobaan. Bagaimana mungkin, Pak, ada orang yang menjelek-menjelekan saya, ada orang yang mengganggu kenyamanan saya harus merasakan, oh, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Ini satu paradigma yang bertentangan dengan dunia ini. Tetapi itulah cara pandang Tuhan selalu berbeda dengan cara pandang dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa, Bapak Ibu? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Tuhan mau kita terus bertekun. Tuhan mau kita disempurnakan. Caranya apa, saudara? Lewat pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Jadi kalau hari ini saudara mungkin bergumul untuk suami, untuk anak, untuk pekerjaan, kita memandangnya sebagai suatu kebahagiaan. Amin. Wih, mukanya nggak ada yang senyum, saya lihat. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan, karena membawa kita kepada maksud-maksud Tuhan. Di dalam perjalanan iman kita, Tuhan membawa kita, menjadikan kita menjadi baru, Bapak Ibu.
Dalam 1 Korintus 5 ayat 17, barang siapa yang adalah Kristus, di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Apa yang dimaksud dengan ciptaan baru? Pakai ciptaan baru ini ada di sini, Bapak. Kita adalah orang yang dikuduskan Tuhan, dibenarkan Tuhan, justification. Kita juga adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Kita juga adalah orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Di masa yang lalu ya, darah Yesus Kristus kita dibenarkan. Hari ini kita adalah orang yang dibenarkan. Secara de jure kita adalah orang yang benar. Tetapi memang faktanya masih banyak kelemahan kita. Karena kita masih begini dan kita. Tapi saudara, Roh Kudus menolong kita untuk diproses, disucikan lewat pimpinan Roh Kudus. Dan pada akhirnya nanti di masa kita mengalami kemuliaan. Apa yang dialami oleh Marta dan Maria adalah proses ketiga ini, di mana Marta dan Maria mereka mengenal Tuhan, mereka juga adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tapi lewat apa yang Marta dan Maria alami, akhirnya Marta dan Maria melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, lewat pergumulan yang kita hadapi, Tuhan membawa kita untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Pergumulan, ujian adalah ujian iman, itu adalah proses pengudusan atau sanctification. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 11. Kita akan membaca sedikit tentang kisah seorang Lazarus. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25 saja. Bapak Ibu yang sudah menemukannya boleh bangkit berdiri. Kita akan membacakan secara silih berganti. Boleh ditampilkan di slide supaya bisa dilihat. Yohanes 11 ayat 1 sampai 25. Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya boleh bangkit berdiri. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu akan baca ayat kedua. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adik-adiknya Marta. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka yang Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya.
Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti akan tidak mati." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Dua 25-26 bersama-sama. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Amin. Silakan duduk. Peristiwa yang tepat untuk menyatakan proses kehidupan sanctification kita itu adalah cerita dari Lazarus ini. Marta dan Maria dan Lazarus itu adalah orang yang dikasihi. Ya, sahabat lah, sahabat. Tapi orang yang Yesus baru kenal saja, seperti perempuan pendarahan ya, dan lain-lain, itu ditolong oleh Tuhan Yesus. Tapi bagaimana rasanya, saudara, sebagai sahabat Yesus, sebagai orang yang dekat dengan Yesus, adiknya sakit, enggak ditolong oleh Yesus. Lazarus sakit tapi tidak ditolong oleh Yesus. Tetapi apa sih maksud Tuhan di balik semuanya ini? Di balik pergumulan yang berat yang harus Marta dan Maria alami. Maksud Tuhan apa, Bapak Ibu? Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Aneh ya, saudara. Waktu seharusnya Tuhan itu dimuliakan pada waktu kita dapat hadiah gitu ya, menang. Saya bersyukur kepada Tuhan saya Yesus Kristus, saya mendapatkan kemenangan timnas Indonesia juara Asia gitu ya. Tapi ini malahan sebaliknya. Waktu si Lazarus sakit bahkan mati, Tuhan bilang di situ Tuhan akan dimuliakan. Wah, ini satu hal yang bertolak belakang dengan konsep berpikir kita. Hal yang Tuhan mau bilang, saudara, bahwa dalam setiap hal yang gak enak pun, yang gak baik pun, kalau kita bawa kepada Tuhan, kalau kita bawa kepada Yesus, semua Tuhan bawa, semua Tuhan jadikan untuk menyatakan kemuliaannya. Amin. Apakah persoalan yang kita alami gara-gara kita atau gara-gara ada iblis yang sedang mencobai kita, sehingga kita susah, sehingga kita bergumul berat? Tapi kalau kita bawa di dalam Tuhan, Tuhan Yesus kita adalah Allah yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Maka apapun pergumulan saudara, apapun pergumulan kita, kalau kita bawa kepada Tuhan, selalu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Di ayat 4 dikatakan ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan apa, Bapak Ibu? Kemuliaan Allah. Oleh sebab oleh sakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja, apa Bapak Ibu? Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Ia berada. Bayangkan saudara, kalau ada pendeta seperti ini ya, Pak Pendeta tolong doakan, ini ada yang sakit. Ternyata malahan mengulur-ngulur waktu. Apa yang terjadi? Yosia masih mau datang ke gereja kalau pendeta gitu. Tapi inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Ia berada. Yang ke-15 dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Ditambah lagi Bapak Ibu, Lazarus sakit, Lazarus mati. Lalu Yesus bilang, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu apa? Karena bagi Tuhan, dengar baik Bapak, bagi Tuhan yang utama bukan
Bukan bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Bukan bagaimana kita melihat mujizat dari Tuhan. Bukan itu yang kita mau Tuhan. Tapi lewat setiap pergumulan kita, Tuhan mau kita apa-apa itu belajar. Tuhan gampang menjawab pergumulan keuanganmu. Tuhan gampang menyembuhkan penyakitmu. Tuhan gampang memulihkan keluargamu. Tapi yang lebih utama buat Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh percaya? Apakah kita sungguh-sungguh beriman? Inilah yang Tuhan mau tunjukkan. Inilah yang Tuhan mau lihat ada pada Maria atau Marta. Inilah yang Tuhan mau nyatakan kepada orang banyak, iman seperti apa yang ada pada Marta dan Maria. Karena waktu itu kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Makanya tidak heran Tuhan bilang berbahagialah. Bukankah kita selalu berdoa, Tuhan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keluargaku. Tuhan, jadikan aku pribadi yang memuliakan Tuhan. Caranya gimana saudara? Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi dalam hidup kita. Amin. Sehingga saudara mulai hari ini akan menertawai setiap pergumulan yang terjadi dalam hidupmu. Tidak lagi merasa pergumulanku yang paling besar, pergumulanku yang paling berat. Kayak kita saja yang paling menderita di dunia ini. Kita akan menertawai pergumulan. Kalau saudara diomongin orang, tertawai saudara. Jangan marah. Amin. Kalau saudara kekurangan, tertawain. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Dia Allah yang telah memberikan nyawanya. Nyawanya saja diberikan, apalagi burung dan udara saja Tuhan pelihara. Tapi sering sekali konsep ini tidak masuk ke dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena menggunakan Tuhan untuk kepentingannya. Bagaimana supaya lewat Tuhan ini saya diakui, saya ini orang saleh sama semua orang. Bagaimana ketika saya datang sama Tuhan, saya mengatasnamakan Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu datang kepada saya. Bagaimana lewat mengatasnamakan Tuhan, orang memandang saya hormat sebagai orang yang saleh. Ini kekristenan yang tidak ada kuasanya. Ini kekristenan yang palsu. Kekristenan seperti ini justru menjadi batu sandungan. Jawab Yesus. Tuhan mau kita belajar bersyukur. Ketika kaki saya terplecok ya sebelum masuk ke ayat ini, Tuhan mau kita belajar lewat setiap pergumulan kita, belajar percaya. Ketika saya waktu masih kecil, kaki saya terplecok dan saya nggak bisa melamar menjadi tentara. Waktu itu saya komplain sama Tuhan. Saya kepingin jadi tentara waktu itu, jadi polisi. Tapi kaki saya terplecok. Tapi saya pikir-pikir, kalau kaki saya tidak terplecok, mungkin saya tidak mengenal Tuhan. Mungkin saya akan jadi tentara bajingan, polisi kurang ajar gitu ya. Bersyukur akhirnya menjadi orang yang pernah kakinya terplecok. Waktu saya kuliah memutuskan jadi hamba Tuhan, akhirnya saya sapi yang saya pelihara dari kelas 4 SD, saya harus titipin ke saudara saya. Sapi yang saya andalkan, sapi yang saya sayangin dari kecil dan akan melahirkan sebentar lagi, saya titipkan kepada saudara. Saudara tahu, sebelum melahirkan sapi saya itu yang bagus, yang diakui orang, oh bagus ini sapinya, dicuri orang saudara. Tuhan, saya sudah menyerahkan hidup saya untuk jadi hamba Tuhan, tapi kok sapi saya yang menjadi andalan saya, yang menjadi harapan saya, yang saya besarkan, kok dicuri Tuhan, kok dicuri orang. Tuhan mau saya untuk belajar percaya, untuk tidak mempercayakan kuliah saya selesai karena sapi-sapi yang saya besarkan. Tuhan bilang, bukan karena sapi-sapi ini engkau selesai menyelesaikan sekolahmu, tetapi karena aku. Amin. Karena aku. Saya bersyukur juga melihat mama saya mengalami sakit jantung. Karena hampir 2 tahun kami bersama-sama dengan mama saya pulang balik ke rumah sakit Harapan Kita. Dan akhirnya dia dioperasi. Tapi waktu dia dioperasi, dia punya pengalaman dengan Tuhan. Dia berkata, waktu saya operasi itu, saya mendengar
suara anak-anak memuji Tuhan, dan itu memberi saya damai, memberi saya kekuatan. Akhirnya mama saya waktu sembuh, dia berpengalaman dengan Tuhan. Buat Tuhan, saudara, gampang memberi kita berkat, mudah memberi kita kesembuhan. Tapi adakah iman yang dia temukan ketika ia datang ke gereja baptis Babatur? Adakah iman yang dia temukan ketika dia menghampiri saudara? Itu yang paling utama. Belajar percaya. Perjalanan kekristenan kita bukan perjalanan perbuatan, tetapi perjalanan percaya. Masalah mengampuni, sukacita, damai adalah masalah iman, saudara. Kalau saudara beriman sungguh-sungguh, hari ini kita belajar ada kepastian keselamatan. Kalau saudara yakin teguh di dalam iman bahwa Yesus menganugerahkan keselamatan, dan keselamatan itu pasti tidak bisa hilang, damai sejahtera kita tidak lagi pernah bergantung kepada dunia ini, tetapi kepada Tuhan. Maka sukacita kita, damai sejahtera kita bersumber bukan dari dunia ini, tetapi dari Tuhan. Sehingga kita bisa menertawai setiap tantangan, problema, pergumulan yang kita hadapi. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walau ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias, anak Allah, dialah yang akan datang ke dalam dunia ini. Apakah engkau tetap percaya? Tuhan mau bilang begini sama kita hari ini. Tuhan mau bilang ini kepada setiap pribadi-pribadi kita saat ini. Apakah engkau tetap percaya kepadaku? Ketika Lazarus tidak sembuh, apakah Lazarus sembuh atau mati? Apakah engkau tetap percaya kepadaku? Apakah Lazarus hidup atau mati? Apakah engkau tetap percaya kepadaku? Karena hidup adalah yang lebih penting. Yang lebih penting dari hidup kita adalah, ada enggak Yesus hidup dalam diri kita? Yesus adalah obat dan penawar dari segala kematian. Kita selalu berusaha untuk dapat berkat, dapat kesembuhan, dapat jodoh, dapat rumah, dapat ini dan itu. Kita menganggap itu lebih penting. Kita sering sekali menggunakan Yesus, menggunakan Tuhan untuk kita diberkati, untuk kita disembuhkan, saudara. Seolah-olah kesembuhan itu lebih utama, berkat itu lebih utama dari Yesus. Saya kasih tahu saudara, Yesus lebih utama dari berkat, lebih utama daripada kesembuhan, lebih utama daripada semua pergumulan kita. Kalau misalnya Lazarus tidak bangkit, masihkah Maria dan Marta menganggap Yesus itu sahabatnya? Masihkah Marta dan Maria mengasihi Tuhan? Itu yang mau Yesus lihat, itu yang mau Yesus perlihatkan kepada kita, kepada orang-orang pada waktu itu. Apakah Yesus itu menjadi segalanya dalam hidup kita? Mau gak kita belajar bahwa Yesus itu lebih dari hidup, dia adalah kebangkitan dan hidup. Seringkali kita menggunakan Tuhan untuk kita menikmati, menerima mujizat kesembuhan, berkat dalam hidup kita. Padahal kuncinya sederhana. Ketika kita mau belajar percaya, ketika kita mau menjadikan Yesus itu segalanya dalam hidup kita, ketika Yesus menjadi di panggung utama dalam kehidupan kita, dia menjadi sumber kepuasan kita yang terutama. Segalanya Yesus. Tuhan, aku mau sembuh kek, nggak mau sembuh kek, Tuhan yang utama. Yang penting aku ada bersama Tuhan. Yang penting Tuhan ada di dalam aku dan aku di dalam Tuhan. Saya mau kasih tahu, pada waktu itulah Tuhan memerintahkan segala berkat-berkat kehidupan, mujizat turun atas kehidupanmu. Amin. Yang percaya katakan amin. Kuncinya sederhana. Ketika kita mau percaya bahwa Yesus itu cukup bagi kita, menjadikan Yesus bukan hanya alat, tetapi dia adalah segalanya dalam hidup kita, sebagai satu-satunya sumber kepuasan kita.
Dia adalah ada di panggung utama kehidupan kita, membiarkan dia memimpin kita. Sama seperti Petrus, apapun yang Tuhan pimpinkan aku mau ikut. Aku gak mau pakai logikaku, aku gak mau pakai pengertianku. Firman Tuhan, tuntunan Tuhan itu terutama, mujizat terjadi. Di saat kita menggunakan Yesus sebagai yang terutama, dialah sumber segala yang baik dalam hidup kita, di situ mujizat akan menghampiri saudara. Amin. Satu quotes yang mengatakan, kadang kalau kita hidup kita, seorang C.S. Lewis, kadang kalau hidup kita enak, suara Tuhan itu terdengar bisik-bisik. Tapi waktu ada kesulitan, pergumulan, suara Tuhan itu seperti megafon. Sehingga kita sadar bahwa Tuhan satu-satunya tempat kita berlari. Dialah satu-satunya jawaban. Dialah satu-satunya pribadi yang menjadi sumber segala yang baik di dalam kehidupan kita. Maka saudara, waktu itu mujizat terjadi. Di ayat 34 dikatakan, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihat betapa kasihnya kepadanya." Mungkin saat ini saudara mengalami kesusahan, pergumulan yang berat. Mungkin itu penyakit, mungkin itu pergumulan anak, mungkin itu pergumulan suami istri. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, Tuhan mengerti, Tuhan peduli kesusahan saudara. Tuhan seolah-olah memang kelihatan seperti tadi ya, malah 2 hari dia nggak datang, membiarkan Lazarus sakit. Seolah-olah Tuhan itu nggak ngerti. Kadang-kadang kita sering menganggap Tuhan itu nggak mau tahu sama saya. Saya dibiarkan Tuhan seperti ini. Saya udah begini begitu. Kayak Tuhan nggak mau tahu. Sudah berdoa jungkir balik. Wah, nggak dengar doa saya. Seolah-olah Tuhan. Tapi lewat ayat ini saya mau kasih tahu. Tuhan mengerti. Air matanya, darah dan tumpah dalam setiap jalan. Di mana pun jalan ada darah Yesus. Dia tahu susah. Dia mengerti segala pergumulan. Dia sedang memperhatikan engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dan dia sedang ingin membawa engkau kepada maksud-maksudnya. Yesus menangis. Dia merasakan. Dia memperhatikan. Dia mengerti setiap air matamu. Makanya kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Anugerahnya bersinar paling terang saat tergelap dalam hidup kita. Saat kita harus mengalami pergumulan, saat kita harus mengalami penderitaan, di situ justru ada anugerah Tuhan yang bersinar, yang akan membuat setiap mata melihat, akan membawa setiap mata kita tertuju memandang kepada Dia. Karena di dalam anugerah Tuhan ada kemuliaan Tuhan. Anugerahnya semakin bersinar terang saat kita ada dalam kegelapan. Di saat Marta even tidak mikirin lagi untuk kesembuhan, tidak mikirin lagi untuk mujizat kesembuhan saudaranya. Disitulah justru terjadi mujizat yang ajaib dan yang luar biasa. Apa yang tidak pernah didengar telinga, dilihat mata, dipikirkan manusia, Tuhan mengerjakan buat saudara dan saya. Di ayat ini kita bisa melihat bersama-sama. Saya ingin kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Percaya kepadanya. Perhatikan saudara. Lewat apa yang dialami oleh Marta, Maria, dan Lazarus, Tuhan menunjukkan anugerahnya. Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan memakai keluarga ini untuk menyatakan kuasa kebangkitan buat banyak orang. Dan disitulah banyak orang percaya kepada Yesus. Apakah hari ini anugerah Tuhan cukup buat kita?
Atau kita hari ini masih menggunakan Tuhan untuk tujuan kita, memperalat Tuhan untuk maksud kita? Saya mau katakan saudara, kalau anugerah Tuhan itu cukup buat kita, dia menjadi sumber kepuasan kita, dia menjadi segalanya dalam hidup kita. Berkat-berkat, mujizat, tidak perlu kita minta dari Tuhan. Semuanya itu akan mendatangi saudara dan saya. Amin. Bukan kamu yang mengejar berkat, kata Tuhan, tapi aku yang memerintahkan berkat-berkat. Amin. Saya mau bersaksi. Beberapa waktu yang lalu kami bergumul, karena kalau kami bergumul itu anak saya di depan, saya di dalam gendong tas, kadang Joyla itu nanti di depan. Dalam nama Yesus. Kalau hujan kita mesti duduk, pas duduk sempat ucap sama Tuhan, ini mobil-mobil ini banyak nih, lalu digunakan belum tentu berdipegang hal. Kami ini butuh, kami tidak ingin menyusahkan, kami sadar tidak baik ya menggunakan mobil. Bahkan ketika kami pulang, kami kemarin ke kampung, saya ternyuh di hati saya, itu si Joyla itu tidur ya di bawah, karena bus itu cukup padat, karena hari waktu ibu kami meninggal itu Joyla itu tidur di bawah. Ada fotonya, saya lupa nayangkan. Waktu kami pulang itu ada 12 orang di satu Avanza, udah bawa ketek, panas, bawa rokok dan luar biasa. Sempat ngucap sama Tuhan, Tuhan, mobil gitu ya. Tapi uangnya dari mana? Nanti kalau pendeta punya mobil, nanti dipikir ini jangan-jangan ini cairan dana dari suami Sandra Dewi gitu ya. Berapa gaji pendeta gitu ya. Kita sempat ngucap seperti itu. Tapi kita bergumul berdua dengan istri. Oh ya, kita mulai nabung. Nggak apa-apa, kita beli mobil second, yang penting kita nggak ngerepotin orang gitu ya. Akhirnya kita bergumul. Tapi kita juga rindu membuka pelayanan di Ciapus. Pak, ini Ciapus dulu atau mobil? Udah, kita utamakan pelayanan dulu. Kita gunakan uangnya untuk mempersiapkan pelayanan di Ciapus. Tapi satu waktu event kita nggak lagi mikirin tentang mobil, sama seperti Marta dan Maria. Tidak pernah lagi mikirin tentang Lazarus. Udah, yang penting Yesus, yang penting melayani Tuhan. Kita nggak pernah lagi mikir tentang mobil. Datang satu keluarga yang sederhana, yang tidak pernah menuntut. Saya nggak mau katakan dia jemaat kita atau bukan jemaat kita, karena keluarga ini nggak mau kasih tahu ya identitasnya. Pak Pendeta, kami baru dari dealer, kami baru beli mobil, tolong pakai mobil ini untuk pelayanan Pak Pendeta. Wow. Jadi saya perlu jelaskan ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu lihat, wah dari mana mobilnya nih, dari mana? Jangan gitu ya. Saya sampaikan ini sebagai satu hal ucapan syukur. Apa yang dialami oleh Lazarus, apa yang dialami oleh Marta dan Maria masih berlaku sampai hari ini. Even Yesus itu segalanya. Kita tidak lagi mikirin mau diberkati kek, mau nggak diberkati kek, mau sembuh kek, nggak mau disembuhkan kek. Yang penting Yesus segalanya dalam hidupku. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh telinga manusia, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin. Gak ada amin nih. Amin. Saya tidak pernah bilang sama keluarga itu, Bu, kami sedang butuh mobil, tolong doakan. Gak pernah. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, tidak mungkin menggerakkan keluarga ini. Keluarga yang sederhana, keluarga yang gak banyak neko-neko, gak pernah menuntut. Kami terpesona pada Tuhan lewat keluarga ini, sehingga membuat saya, Tuhan jangan sampai Tuhan aku menjadi hamba Tuhan yang mengecewakan. Aku mau Tuhan gitu. Justru membuat hati saya makin takut kalau saya ini menjadi hamba Tuhan yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Ibrani 12, dialah yang memimpin iman kita
dan membawa iman kita kepada kesempurnaan dan kemuliaannya dinyatakan. Memang kuasa Tuhan yang memampukan kita. Meski banyak pergumulan, meski banyak pencobaan, tapi kuasa Tuhan akan memampukan kita. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Melalui pergumulan kita, anugerahnya dicurahkan, iman kita disempurnakan, kemuliaannya dinyatakan. Soli Deo Gloria. Mari kita tunduk kepala. Mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Apapun pergumulanmu saat ini, apapun tantanganmu saat ini, mari bawa kepada Tuhan. Apapun kelemahanmu, apapun kegagalanmu saat ini, mari bawa kepada Tuhan. Dia memperhatikan engkau. Dia tahu kesusahanmu. Dia mengerti keadaanmu. Dia ingin membawamu kepada maksud-maksudnya. Ia ingin engkau naik level dalam iman percayamu. Ia ingin menunjukkan kemurnian imanmu di saat engkau mungkin disakiti, di saat engkau mungkin dijatuhkan, mungkin engkau diremehkan, mungkin engkau dikhianati. Tuhan mau menunjukkan kemurnian imanmu. Tuhan mau menunjukkan siapa Tuhanmu buat orang sekelilingmu. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu. Dan Tuhan mau saat ini engkau menertawai setiap masalah pergumulan yang kau hadapi. Tuhan tidak mau lagi engkau cute. Tuhan tidak mau lagi engkau berkecil hati. Tuhan tidak mau lagi engkau merasakan bahwa engkau orang yang tidak dipedulikan Tuhan.